Sabrina. Dari kelompok 8 ingin membahas tentang keterkaitan perencanaan pendidikan dengan aspek demografi. Baiklah anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat. Baiklah, di sini gua akan menjelaskan tentang keterkaitan perencanaan pendidikan dengan aspek demografi. Ada yang tahu perencanaan pendidikan itu apa? Belum. Ya, perencanaan pendidikan yaitu suatu proses sistematik untuk menentukan tujuan tersebut dalam menjalankan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Adapun tujuannya, yang pertama itu untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan pendidikan agar berjalannya efektif, efisien, merata dan sesuai kebutuhan masyarakat beserta perkembangan zaman. Adapun komponennya, yang pertama itu tujuan pendidikan, dan yang kedua itu kurikulum, dan yang ketiga itu tenaga pendidik, dan yang keempat sarana dan prasarana, dan yang terakhir itu pembiayaan. Lalu ada aspek demografi. Ada yang tahu aspek demografi? Tidak. Ya, aspek demografi itu dalam perencanaan pendidikan adalah aspek yang berkaitan dengan kondisi dan karakteristik penduduk yang mempengaruhi kebutuhan serta penyediaan layanan pendidikan di suatu wilayah. Adapun faktor-faktornya, yang pertama itu jumlah penduduk. Jumlah penduduk yaitu semakin banyaknya penduduk, semakin besar pula kebutuhan terhadap lembaga pendidikan, tenaga pendidik dan sarana belajar. Dan yang kedua itu pertumbuhan penduduk, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berarti akan ada peningkatan jumlah anak usia sekolah di masa depan. Dan yang ketiga itu struktur penduduk, yaitu proporsi penduduk usia sekolah, misalnya dari umur 7 tahun sampai 18 tahun, menentukan beberapa banyak sekolah dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan. Dan yang keempat itu persebaran penduduk. Jika penduduk terbesar tidak merata, maka fasilitas pendidikan harus direncanakan agar tetap terjangkau di daerah-daerah terpencil. Dan yang terakhir itu mobilitas penduduk. Perpindahan sementara, misalnya karena pekerjaan atau bencana juga diperlukan agar anak-anak tetap bisa bersekolah. Dan yang selanjutnya ada hubungan, implikasi dan tujuan akan disampaikan oleh Ibu Alisa Naura. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh Ibu Melisa tadi tentang hubungannya keterkaitan perencanaan pendidikan dengan aspek demografi itu. Yang pertama ada jumlah penduduk. Ini semakin banyak penduduk, semakin banyak sekolah guru dibutuhkan. Terus yang kedua ada struktur umur. Banyak anak usia sekolah butuh lebih banyak ruang kelas SD atau SMP. Terus yang ketiga itu pertumbuhan penduduk, yaitu daerah pertumbuhan tinggi perlu pembangunan sekolah baru. Dan yang keempat persebaran penduduk. Ini daerah padat, sekolah harus dibangun lebih banyak di sana. Dan yang kelima mobilitas penduduk. Ini urbanisasi sekolah, di mana kota semakin penuh, desa bisa kekurangan murid. Dan yang kedua itu ada implikasi. Yang pertama ini menentukan lokasi pembangunan sekolah. Yang kedua ini menyusun kebijakan pemerataan guru. Dan yang ketiga ini menentukan jumlah rombongan belajar. Yang keempat ini menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan daerah. Yang
kelima, meningkatkan akses pendidikan di daerah padat penduduk. Terus yang ketiga ini ada tujuan. Tujuan yang pertama itu pemerataan kesempatan pendidikan. Ini semua warga di kota maupun desa punya akses pendidikan yang setara. Terus yang kedua ini sesuaikan kapasitas pendidikan dengan jumlah penduduk. Ini jumlah sekolah, ruang kelas, dan guru sesuai kebutuhan penduduk. Ketiga itu ada tujuan. Yang pertama itu pemerataan kesempatan pendidikan. Ini semua warga di kota maupun desa punya akses pendidikan yang setara. Terus yang kedua ini kesesuaian kapasitas pendidikan dengan jumlah penduduk. Ini jumlah sekolah, ruang kelas, dan guru sesuai kebutuhan penduduk. Dan yang ketiga itu efisiensi penggunaan sumber daya pendidikan. Ini seperti anggaran, sarana, dan tenaga pendidik dialokasikan tepat sasaran. Dan yang keempat ini peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini mempersiapkan generasi yang terdidik sesuai perkembangan jumlah dan karakter penduduk. Dan yang terakhir itu ada pengembangan pendidikan yang relevan dengan kondisi masyarakat, seperti kurikulum dan program pendidikan sesuai kebutuhan demografis suatu wilayah. Ini penjelasan materi dari kelompok 8 mengenai keterkaitan perencanaan pendidikan dengan aspek demografi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.